Selamat datang di acara seminar ini dalam rangka perayaan Hari Perempuan Internasional dengan tema merayakan keragaman perempuan bekerja dan peluncuran kampanye Muslimah Bekerja. Acara ini diselenggarakan oleh Rumah Kita Bersama. Izinkan saya memperkenalkan sekali lagi mengenai lembaga kami, Rumah Kita Bersama. Rumah Kitab atau Rumah Kita Bersama didirikan pada tahun 2010 oleh kalangan muda pesantren dan aktivis perempuan. Rumah Kitab adalah lembaga riset untuk kebijakan yang bergerak dalam dua lapangan riset, yaitu riset sosial keagamaan dan riset kajian teks dengan menggunakan gender perspektif untuk advokasi dengan memproduksi pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui program Investing in Women, kami mendukung Koalisi Bisnis Indonesia untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, dan melalui mitra Investing in Women, kami ingin menghilangkan adanya stereotip gender di masyarakat yang seringkali menjadi hambatan bagi perempuan bekerja. Pemerintah Australia yakin dan percaya bahwa dengan memaksimalkan keterlibatan perempuan dalam ekonomi, Indonesia dan Australia dapat bersama-sama keluar dari krisis COVID-19 ini. Ada 3 hal pokok yang menjadi tantangan atau masalah bagi tenaga kerja. Pertama, soal kesetaraan upah antara kaum lelaki dan perempuan, terutama di sektor pekerjaan informal. Upah atau gaji yang diterima oleh pekerja perempuan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja lelaki. Kedua, soal etos kompetisi dan peningkatan kualitas bagi kaum perempuan. Dalam suasana kompetisi yang sudah terbuka seperti sekarang ini, di mana persoalan gender bukan menjadi penghalang untuk memperoleh pekerjaan, maka yang dibutuhkan adalah peningkatan skill dan profesionalitas bagi kaum perempuan agar memiliki kualifikasi yang tinggi sehingga memenangkan kompetisi. Ketiga, pemahaman agama yang sempit dan dangkal bisa menjadi belenggu bagi kaum perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja yang telah terbuka. Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi ini sesungguhnya merupakan masalah yang sangat kompleks dan multisektoral. Budaya patriarki yang telah dianut masyarakat selama terus turun-temurun membuat akses perempuan terhadap pendidikan, informasi, maupun hasil pembangunan lainnya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendapatkan arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan 5 isu prioritas dalam 5 tahun ke depan ini. Nah, itu adalah salah satunya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Yang pertama soal kemiskinan ya, secara masih data kita masih menunjukkan perempuan muda 25% lebih berpeluang untuk hidup dalam kemiskinan ekstrim dibandingkan laki-laki. Hal yang keduanya adalah soal yang terkait dengan keadilan iklim ya, bahwa 39% perempuan itu bekerja di sektor pertanian, tapi pertanian, kehutanan, dan perikanan ya. Namun hanya 14% pemilik lahan pertanian adalah perempuan. Yang ketiga, kesenjangan gender dalam dunia kerja, soal partisipasinya, berapa banyak orang dewasa, usia dewasa, perempuan dewasa yang bekerja, itu kesenjangannya sejak 20 tahun yang lalu itu nggak panjang. Jadi 30%, artinya setiap 100
orang, cuma 30-an perempuan yang bekerja gitu ya. Ada banyak website yang konservatif yang lumayan selama bertahun-tahun mendominasi Indonesia. Jadi ini daftar 20 situs web keislaman di Indonesia. Yang hijau ini moderat atau udah selesai lah dengan demokrasi Pancasila itu. Nah, kemudian yang kuning ini yang agak politis. Dia sering mengeksploitasi politik identitas, jadi agak berbahaya, agak provokatif. Ada ini, ada portal Islam, ada Era Muslim. Yang abu-abu ini, daftar abu-abu web yang memang tidak provokatif, tapi dia ultra konservatif. Jadi kalau orang baca web yang abu-abu itu sangat sering, lama-lama pikiran dia akan berubah. Dan banyak sekali perempuan yang jadi korban menuju pada web. Ketika kita bicara tentang misalnya hak perempuan, memang tidak bisa tidak, kita juga harus mengadres persoalan-persoalan terkait agama, karena banyak sekali hambatan perempuan itu datang dari tafsir agama. Kita butuh itu gitu kan, perempuan itu butuh penguatan itu, apalagi banyak perempuan di Indonesia yang masih mereka aware bahwa mereka punya kemampuan, mereka punya hak untuk bekerja, tapi ada rasa takut ketika mereka berkelindan dengan agama, dengan dalil-dalil agama itu, mereka takut, oh iya saya takut dosa nih ketika bekerja gitu. Ya sih, saya sebagai perempuan punya hak bekerja, tapi saya dosa nggak ya kalau ninggalin anak? Saya dosa nggak ya kalau misalnya nggak nurut sama suami? Dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang mesti di counter sama muslimah bekerja. Jadi di satu sisi kita punya peluang yang besar juga untuk meyakinkan mereka, tapi di sisi lain kita punya tantangan tersendiri untuk bisa meyakinkan kaum perempuan bahwa mereka bisa dan mereka bisa choose to challenge gitu. Oke, beberapa soft skill yang perempuan miliki seperti cara komunikasi yang empati dan peduli, mendengarkan banyak orang termasuk keluarganya, dan sifat kolaborasi kreatif seperti cara komunikasi yang unik dan menggunakan teknologi, dan juga keterlibatan yang tinggi dengan orang lain, itu merupakan hal-hal yang kualitas yang dulu dianggapnya sebagai kelemahan gitu jika perempuan memimpin. Namun pandemi ini menunjukkan bahwa soft skill ini adalah hal yang sangat amat penting dimiliki untuk menghadapi krisis. Nah, ini dari penelitian ini saya juga ingin menggarisbawahi bahwa sebagai perempuan kita harus berani jadi diri kita sendiri dan mengikuti naluri dan insting, jangan menutupi sifat-sifat yang kita rasa terlalu feminin, atau misalnya mencoba untuk menjadi seseorang atau sosok leader gitu ya, yang bukan kita sebenarnya gitu. Nah, di sini sebelum berusaha, saya biasanya adalah membuat kotak-kotak. Ada key partners, mitra-mitra kita siapa? Kita dapat dukungan tidak? Kemudian apakah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan? Kemudian bagaimana sumber daya? Apa sebenarnya kegiatan usaha yang memang betul-betul kita bisa lihat dari rumah itu selama 1 tahun tidak keluar rumah karena pandemi, kebanyakan orang melihat ada tumbuh usaha-usaha baru, bahkan di sini ada tumbuh translator, kemudian usaha-usaha penyewaan, salah satunya adalah Zoom misalnya, website, ataupun dengan inovasi-inovasi yang misalnya usahanya mati, jadi perlu adanya inovasi. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah perempuan saudagar yang sukses. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perempuan terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Selamat kepada para pemenang.